Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalallahu tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa uji rasul. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai taklim yang pada umumnya kalau di masyarakat itu liburnya lama untuk Jabri lama. Kalau udah lebaran itu kajian-kajian itu bisa mulainya Yang pun kalau nggak sekolahnya masuk ya nggak mulai karena sekolahnya masuk bisa mulai. Itu udah umum kalau di masyarakat agak lama dimulai. Kebahagiaan orang mukmin itu berada di taman-taman surga, taman-taman surga. Taman-taman surga yang dimaksud Nabi adalah majelis taklim, pengajian, majelis zikir, majelis fikir, tapi bukan majelis rasan-rasan. Majelis jamaah rasan-rasan ngobrol, tapi jamaah yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itu termasuk dari majelis zikir. Salam terus silakan kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mentadabburi tematik ayat-ayat ruqyah, tafsir tadabbur ayat-ayat ruqyah. Orang yang tidak paham cenderung apa? Mengabaikan. Orang yang tidak paham cenderung meremehkan. Orang yang tidak paham cenderung acuh. Atau di sisi lain orang yang tidak paham itu sebetulnya itu sepele, karena dia tidak paham, rumit hidup, kunci-kunci menyelesaikan atau membentengi masalah itu sudah Allah berikan petunjuknya.
Rasulullah sudah contohkan. Tapi asbab kejahilan, ya, masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi menjadi masalah. Terjadi masalah itu lantaran apa? Kejahilan. Al-jahlu wa dzulmu huma aslu kulli syai'. Jahil, ya, bodoh, akar penyebab seluruh kejahatan. Atas dasar itu, ya, manusia akhirnya apa? Berbuat kezaliman, berbuat kejahatan. Dan sudah menjadi tabiat manusia itu selalu lupa, selalu apa? Butuh tadzkirah, ya, butuh apa? Peringatan, butuh tawassul bil haq, butuh nasihat di dalam kebenaran. Siapapun, ya. Maka adab hidup ini, terutama apabila berjumpa dengan atau ya bisa saja di atas kita, ya, ilmunya atau apa umurnya, ya, atau sama, bisa jadi sama. Kita butuh apa? Diberi nasihat. Tawassul itu menjadi sebuah muamalah, ya, ukhuwah antar ikhwah, gitu ya, sesama saudara muslim itu. Ketika kode 4 datang ke kode 8 itu pastinya kode 8 ini kan senior, ilmunya, umurnya, sekaligus dosanya lebih banyak. Amalnya juga lebih banyak. Yang kode 4 wajar-wajar kalau meminta dawuhnya, nasihat. Ada begitu, ya. Ya begitulah kalau kita berjumpa dengan orang soleh, memang kita dalam konteks menghajatkan dia nasihat, ya. Kita butuh diberi nasihat. Oleh karena itu para santri, ya, menghafal itu kerjaan seumur hidup, ya, menghafal yuhfaz, antum menghafalkan Quran. Itu sekalipun antum dipaksa 1 tahun 30 juz terselesaikan, maka hampir seluruh pondok tahfiz kemudian menahan, ya, antum tidak boleh keluar dulu sebelum mungkin murojaah, maka 2 tahun untuk apa? Menguatkan apa? Menguatkan. Oleh karenanya waktu yang tidak panjang, terutama talita yang menghitung hari, sedih betul. Udah disampaikan ke Maumi dari tasnya biar diatur, ya. Menghitung hari kan 5 minggu, 6 minggu. Apalagi kalau ujiannya lancar, tidak harus bergelombang tsunami, gelombang 1, gelombang 2, gelombang, nggak pula selesai 1 juz. Nah itu aku sendiri yang pada akhirnya apa? Lama, gitu. Tapi secara jadwal itu sekitar tanggal 25 itu sudah bisa pulang, ya. Sudah bisa pulang karena sudah lulus, ya. Waktu yang singkat itu kemudian akan dimaksimalkan pembekalan ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang penting, ya, mendesak, ya. Banyak ilmu tapi kadang bisa ditunda,
Ya, bisa ditunda. Untuk kajian tafsir tematik ayat-ayat ruqyah malam hari ini mulai dari surat Al-Fatihah tentunya. Sesampainya ya. Jadi apa mukadimahnya apa? Karena tidak tahu, cenderungnya cuek ya, mengabaikan, melalaikan bahkan. Ya. Kita mulai Al-Fatihah ini satu surat yang kemudian banyak sekali fadilahnya, termasuk untuk mengusir jin yang masuk atau merasuki tubuh manusia. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut ya nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini pun juga tidak bisa sangat tafsiri atau terperinci mengingat durasi waktu. Aku ya, ini dari situs ini tafsirweb.com, itu sudah dilinkkan kalau mau dilihat. Aku memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah sambil memohon apa? Pertolongannya. Dalam ibadah pun apa? Mengandung sikap butuh ya. Sekali lagi, tidak ada hafalan apapun yang bisa kita kerjakan sendiri tanpa pertolongan dari Allah, nggak mungkin ya. Termasuk membaca Al-Quran. Kita akui bahwa bisa kita membaca, mengaji ya, tilawah atas pertolongan Allah. Ini tauhid. Maka sama sekali tidak ada kesempatan di hati kita untuk merasa sombong, jumawa, kiber. Kita itu hebat apanya gitu. Bisakah kita memastikan 1 jam lagi jantung kita masih berfungsi, memompa darah, artinya kita hidup? Berani menjamin pasti hidup? Tidak ada yang sanggup ya. Karena itu, agar tidak seperti burung-burung beo yang pandai mengucapkan sesuai yang dilatihkan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, enggak paham. Kita harus pahami maknanya, kandungannya. Allah SWT merupakan nama Bismillahirrahmanirrahim untuk Rabb. Sebenarnya kalau tauhid kita mantap, kata Rabb kita pahami, apa artinya? Sering diulang ya. Rabb artinya apa? Pengatur, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, termasuk yang menghilangkan bala, mudorot. Rob bayarubu ya. Rob di sini kita pahami secara mendalam, tenang. Sebagaimana kita bahagia menerima nikmat, seperti itu pula kita menerima apa? Musibah. Gitu. Pokoknya ya Allah sudah menetapkan apa? Semina sudah selesai. Ini kan malam, habis harus tidak ada.
Kalau pagi pada subuh planning habis ini, ya kan? Malam pada maghrib, ya Pak, pada isya muhasabah. Itu suasananya menerima takdir terhadap program-program yang direncanakan semalam dan telah terjadi. Takdirnya hari ini tadi apa? Ada yang tercapai sesuai angan-angan kehendak kita. Ada yang pembimbingnya mudik nggak balik-balik, jadi harap-harap cemas gitu kan. Dan kuliahnya nggak jadi online. Kapan jumpa teman sekelas, temanku idolaku itu? Nah, ya begitu aja. Rekaman tadi nggak ada suara, banyak waktunya mungkin habis. Ya sudah. Mau dibilang apa? Bisa kira-kira ya mendudukkan hati, musibah dan nikmat sama. Sanggup nih. Musibah dan nikmat sama. Pegel kan Gusti Allah pantes. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau jengkel sama Gusti Allah, mau gak terima itu, kok bisanya gitu? Hidup kita numpang di bumi Allah, napas kita dari Allah, rezeki Allah yang berikan gitu. Apa pun. Nah ini, kalau kita pahami Rabb secara mendalam, musibah dan ujian, nikmat dan kebaikan sama saja semuanya berasal dari Allah, dan itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Rabb yang maha tinggi, Rabb yang maha berkah, lagi maha tinggi, zat yang berhak diibadahi. Jangan nyembah atasan, jangan nyembah jabatan, jangan nyembah dunia. Yang hak diibadahi hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan ini adalah merupakan nama paling khusus di antara nama-nama Allah Ta'ala yang tidak dinamai dengan nama ini selain yang maha banyak berkahnya, lagi yang maha tinggi. Di antaranya Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang memiliki rahmat umum, ya. Sebab Allah punya sifat Ar-Rahman, maka orang kafir pun diberi minum. Dalam hadisnya, kalau sekiranya dunia itu bernilai di sisi Allah, niscaya apa? Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Sebab dunia ini tidak bernilai di hadapan Allah, dan Allah memiliki sifat Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk, ya. Rahmannya itu pemurah, ya. Pemurahnya itu semuanya Allah beri, ya. Berian, ya. Sabar 5-6 pekan nanti lulus, ya. Boleh cepat pulang kalau jus-jusnya 5 jus selesai. Itu pelajarannya sudah sangat sedikit, tinggal habis, ya kan? Taklim begini kan nggak ada beban, ya kan? Enak bener gitu, baik-baik saja, nggak ada masalah. Itulah Ar-Rahman dan Allah. Kemudian Ar-Rahim ini khusus, yakni Rahim Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, hidayah terutama, nikmat din. Nah, nikmat di dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai.
Kafir mukmin diberi nikmat. Walaupun nikmat din, akan tetapi nikmat din, nikmat kalau orang beriman sholat itu sedang dialog dengan Allah, bahagia. Mungkin tidak terjadi ya kan? Terlalu lagi dari tersinggung apa? Takarrub. Buah daripada ilmu adalah dekat dengan Allah. Begitu. Program-program hamil 5 menit azan telah qobliyah. Apa namanya? Telah tahiyatul masjid. Sunnah mutlak. Menunggu azan berkumandang, sudahlah baris di sini. Pahalanya sop pertama muka. Bukan komat baru sibuk berlari-lari. Ya. Komat dimulai tegak sholat. Waktu masuk waktu sholat azan. Tentu santri. Seperti tadi itu yang bagus. Sebelum azan maghrib 10 menit 15 menit sudah siap. Karena akan berjumpa dengan Allah. Nah nikmat seperti itu, itu mahal, gak bisa dibeli. Ya. Kok punya anak senengannya di masjid, ngidup-ngidupkan masjid, memakmurkan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Menggodai mana? Teng. Sudah ada kehidupan di sekarang. Dulu suara kudu. Tahu bulat sebentar lagi lewat. Masalah 2 tahun seperti kuburan. Jenis-jenis nikmat. Ya. Membaca Al-Quran, sholawat, berzikir, macam apa berzikir. Terus kayak dulu, kalau belum kaya repot aja. Ya, bagaimana? Santri setiap sholat begitu. Santri memang tidak banyak urusannya ilmu amal. Ya? Kalau dia mungkin skripsi ya, puasa, ya, jualan token lah. Ya, jadi banyak urusannya, lupa bayar utang lah, ya. Santri diharapkan masa-masa menuntut ilmu. Tak ada siang tidur, tak ada malam tidur. Kenapa? Ulung. Masa tidur terus? Ya, nikmat taklim. Atau Ramadan kemarin, benar Ramadan pergi sedih, nggak percaya, bahagia, buktinya hari rayanya sangat bergembira. Apa betul-betul menang? Menang dari apa? Kemenangannya dilihat 11 bulan berikutnya. Bekas Ramadan yang ada, kebiasaan Ramadan itu yang terus dilakukan di luar Ramadan. Kasih sayang Allah hanya diberikan siapa? Rahimnya Allah orang beriman. Orang mondok mau dengerin pengajian, mahal, pan, berapa? Jangan gambar itu pan. Meja yang terusin. Mau mondok betah itu, ilmu amal. Mau tinggal di masjid, ya. Coba segalanya di base camp apa luar Jepri, base camp apalah namanya, ya. Ormas namanya, UKM apa? Begitu kan, tidak mesti langsung peraturannya sama dengan peraturan masjid atau kos syariah, enggak.
Rahim begitu ya. Jadi antum bersyukur kalau pengen terus belajar, pengen terus dia juga menuntut ilmu. Rahimnya Allah itu begitu. Ya, tidak semua Allah berikan. Termasuk kasih sayang Allah apa? Dijauhkan kita dari teman-teman yang buruk, ya. Dijauhkan kita dari teman-teman yang buruk yang menjerumuskan ya kita kepada perbuatan dosa, ya, maksiat. Termasuk disarankan yang punya teman-teman jahiliyah sebelum hijrah, biar hapus saja dari grup itu, rusak. Saya tidak melihat kebaikannya, banyak mudaratnya grup-grup teman SD ya, yang dia jahiliyah ya. Isinya coba ujuk-ujuk mengeraskan hati, lalai, porno-porno dan guyonan ya. Obrolannya jorok, perkataan buruk. Berhenti lagi, keluar dari grup itu, rusak ya. Bacaan ya, jadi ini bisa mempengaruhi pikiran. Jadi apa yang harus dibeli gak ingat, entah apa yang ingat, yang dibaca apa. Dari pikiran itu melahirkan perbuatan. Anak-anak ini bisa bagus karena ditutup ya pintu-pintu masuknya perkara atau pergaulan yang buruk, sterilisasi ya. Zona putih gitu ya, zona syariah. Kira-kira dia mau maksiat ini tutup, boleh. Yang amal soleh fasilitasi ya. Sampai itikaf ya, pindah tidur boleh batal langsung ya. Sampai ada guntur di masjid, suara helikopter apa traktor ya. Itu tafsir Muyassar tadi ya, tentang Ar-Rahman Rahim. Dengan menyebut nama Allah, aku mulai membaca Al-Quran ini, aku memohon pertolongan ya Allah. Nanti baca Quran, kira-kira pasti dapat pahala atau bisa dapat dosa? Kemungkinannya yang ahli tilawah sangat berat ya kan, apa namanya, korek gitu kan, rawat betul kan, suaranya bagus. Memang dibagus-bagusin karena bagian daripada upaya untuk menghiasi Al-Quran. Namun demikian jangan lupa peluang riaknya lebih tinggi. Banyak yang ngaji, kalau ngajinya standar-standar aja, SNI, standar nasional Indonesia apa, standar nasional tahsin lah, SNT lah ya, tahsin minimal gitu, tajwid ya, tahsin tajwid minimal ya. Nggak ada yang uji. Dengerin imamnya siapa? Oh, biasa. Kalau mau apa? Rata-rata air biasa-biasa. Tidak mendapat pujian. Tapi yang bagus, kalau bicara imam yang udah kayak di Mekah, geser dikit Madinah, geser lagi Madiun. Habis ini Madiun. Jadi nggak mau berhenti sampai ada demo perawatnya kelamaan. Suratnya panjangan. Ternyata orang tadi baca Quran itu pun bisa dapat dosa kalau ingin disebut qori atau yang bacaannya bagus. Maka di sini kita disuruh memohon perlindungan kepada Allah sekaligus memohon pertolongan supaya bacaannya benar, berkah Quran, sehat loh orang baca Quran ya. Nanti ketemu ya, wa nazzilul minal Qur'ani ma huwa syifa, obat anti galau ya. Segala sesuatu itu kemudian menjadi lapang apabila kita membaca segala sesuatu ini masalah-masalah apa saja. Memang hidup begitu, tidak menunggu apa namanya, baca Quran itu tidak menunggu Ramadan,
baca Qur'annya tidak menunggu diperintah-perintah oleh guru tahfiz. Memang kita ada kondisi yang butuh terhadap Al-Quran, dan mukjizat Nabi kita ya memang Al-Quran. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Antum, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang dimiliki, yang diberikan Allah kepada para nabi. Kok nabi kita mukjizatnya Quran? Kenapa kita tidak menggali secara mendalam, ya? Apa namanya? Faedah-faedahnya dari Quran sebagai mukjizat. Kemudian lafal basmalah mengandung 3 nama Allah yang sangat baik. Allah zat yang berhak disembah, titik ya. Kalau namanya tujuan ibadah hanya kepada Allah, titik, harga mati. Cara beribadah ikut Rasul, kan begitu. Dan nama ini merupakan nama khusus hanya berlaku bagi Allah, sehingga siapapun tidak diperkenankan menyandang nama tersebut selain Allah. Itu yang pertama ya, Allah zat yang maha berhak. Tulis, kandungan daripada basmalah adalah Allah zat yang berhak disembah. Yang pertama, Allah yang berhak disembah, itu kandungan basmalah. Yang kedua, Ar-Rahman, ini rahmat Allah yang luas, ya. Semuanya Allah beri, ya. Nikmat-nikmat itu. Kadang malah orang kafir itu percaya sedekah, ya. Yang namanya berinfak, duit, yang kemudian bisa membuat hoki, ya namanya cuan, namanya lancar di sini. Itu ada kotak amal itu yang ditaruh di orang non muslim di tokonya, apa mau ya, biarin ya. Yang ketiga Ar-Rahim, dari pemilik ya kasih sayang yang khusus, ya. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Tafsir Al-Mukhtasar ya, ringkasan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai bacaanku seraya meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah zatnya. Dialah yang penuh rahmat, kasih sayang dan kebaikan yang dilimpahkan kepada mereka yang diberkahi. Sifat Ar-Rahman mencakup lebih luas daripada Ar-Rahim. Nama Allah dimunculkan berdasarkan zat, hakikat dan wujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat. Basmalah ini sebagai mereka berpendapat bahwa basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri pada setiap awal surat. Pendapat lain berkata bahwa ia termasuk pada setiap surat dan mungkin adalah termasuk ayat hanya dari surat Al-Fatihah. Pendapat lain berkata bahwa ia bukan merupakan ayat yang setiap surat dan penulisannya hanya sebagai pembatas di antara dua surat. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa ia adalah bagian dari sebuah ayat dari surat An-Naml. Allah nama yang hanya disematkan untuk Allah Ta'ala, yang berasal dari kata La ilaha, yang sebelum penghilangan hamzahnya disematkan untuk segala yang disembah, baik itu sembahan yang hak maupun yang batil. Dan kemudian penggunaannya contoh kepada sesembahan yang hak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, keduanya adalah nama yang diambil dari kata rahmat dan rahman, dan nama rahman memiliki makna yang lebih dalam daripada nama rahim, dan nama rahman tidak disematkan kecuali untuk khusus Allah Azza wa Jalla. Baik, itu basmalah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Pujian kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang semuanya merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang punya
atau tidak berhak menerima ujian. Kemudian kesempurnaan dan karena nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi, yang bersifat agamawi maupun duniawi, yang di dalamnya terkandung perintah bagi para hambanya untuk memujinya. Perintahnya kita diwajibkan untuk terus memuji Allah setiap keadaan. Sebab apa? Dialah yang mengadakan semua makhluk. Jadi yang buat makhluk ini ada siapa? Allah. Ya pantaslah Allah yang diuji. Termasuk apa? Yang menangani urusan-urusan, ya. Allah semua. Yang mengatur seluruh makhluknya Allah. Dan membagi nikmat-nikmat dan membimbing para wali-walinya dengan iman dan amal soleh. Allah semua yang lakukan itu. Gimana ya kalau orang bisa sombong, apapun pinternya, ya semuanya Allah yang kasih kok. Gak bisa. Selesai syaratnya dibuat error gitu kan, pikun ya, lupa ya, hilang kepintarannya, diberhentiin dari profesornya karena melantur istilahnya, bisa itu. Maka segala bentuk pujian berupa keagungan dan kesempurnaan hanya bagi Allah semata. Karena Dia Tuhan segala sesuatu, yang buat, ya, yang ngatur, ya, seluruh alam. Kemudian pujian lisan dan hati tercurah atas kesempurnaan nikmat Allah. Ya, hati mengimani asal nikmat dari Allah, lisan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu begitu. Jadi orang yang mengucapkan itu memahami maknanya, konsekuensinya alhamdulillahirabbil alamin itu apa? Maka yang belum paham maknanya harus mempelajari. Sudah hafal surat Al-Fatihahnya harus mentadaburi apa isi kandungannya, sehingga nyambung, tersambung tali hati kita, iman kita dengan Allah. Karena kita sedang berdialog ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Apa tadi? Hati mengimani, lisan memuji. Dialah Allah sebenar-benar zat yang disembah, pengayom alam semesta. Jadi tidak ada kesedihan, ya, tidak ada kegundahan, tidak ada ketakutan kalau kita dekat Allah. Allah yang punya semuanya, seluruh alam semesta ini milik Allah semua. Pengayomnya Allah, ya, isi makhluk yang ada selain kita, jin ada dalam genggaman Allah, malaikat. Malaikat itu banyak memberikan apa? Rahmat, bisikan, ya, bisikan kebaikan, ya, malaikat korin. Sekaligus setan, ya, membisiki. Perhatikan tuh, ya, semua makhluk-makhluk yang ada ini dalam genggaman Allah. Tidak perlu jimat, ngapain, ya, cukup kita berlindung kepada ampunnya makhluk-makhluk yang jahat itu tetap dalam kuasa Allah. Dia bisa menyakiti manusia kalau diizinkan oleh Allah. Maka kalau kita berlindung kepada Allah, minimalnya saja kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Ya, bertawud kepada Allah, selesai. Tentu dengan keyakinan yang mantap, baru memberikan apa? Pengaruh. Orang nggak yakin,
Ini jadi masalah ya. Jadi aku berlindung dari dosen yang jahat. Enggak lulus ya Allah. Nanti lupa tahunnya, terserah gimana. Gitu. Aku berlindung dari HP yang meledak. Standar yang nakal, ya jempolnya konyol. Ayo gimana ini? Seluruh urusan ada dalam genggaman Allah ya. Ya biar aja orang semester 12, tapi yang namanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari semester 8 aja deh. Dan itu. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin merupakan bukti ya kita itu menyadari sebagai makhluk yang lemah butuh pertolongan dari Allah, sekaligus dengan seluruh kuasa Allah ya, maha itu semuanya milik Allah. Pujian yang pantasnya hanya diberikan kepada Allah. Pujian dengan lisan, hati serta perbuatan. Bagaimana memuji dengan perbuatan? Melakukan ketaatan. Itu ya. Syukur nikmat itu dengan beramal saleh. Ada enggak? Sehingga Allah Ta'ala zat yang berhak atas alhamdulillah, asyukru, Rabbul Alamin, Ar-Rabb merupakan salah satu nama Allah yang tidak disematkan kepada selainnya kecuali bila disandangkan dengan nama lain. Ya, orang ini adalah pemilik rumah, Ar-Rajulun Rabbul Manzil, pemilik rumah, dan Ar-Rabb berarti pemilik. Tapi kalau berdiri sendiri semuanya disandarkan kepada Allah. Adzan? Iya ya. Belum. Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman tadi di basmalah ya, ini di Al-Fatihahnya. Yang Maha Pengasih maksudnya memiliki rahmat umum dari seluruh alam, yang Maha Penyayang khusus orang mukmin. Nah ini khususan lil mukmin. Dan keduanya merupakan dua nama di antara nama-nama Allah, tafsir Niasa. Ini merupakan sanjungan untuk Allah Ta'ala setelah memujinya di ayat sebelumnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, nama dan sifat-sifat Allah, zat yang memiliki keluasan dan keabadian rahmat di dunia sampai di akhirat kelak. Bahkan kita tidak bisa tenang atau merasa bangga masuk surga lantaran amal. Ya, bahwa kita masuk surga itu lebih banyak atas dasar rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah. Baik, baru sampai surat Al-Fatihah